Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Windarti. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Politeknik Baktiasi Purwakarta. Saya akan membagikan video tentang penanganan salpingitis. Pada prosedur pemeriksaan yang dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Ini penting karena mengingat pada penderita salpingitis pasti suhu tubuh akan meningkat. Maka kita harus mengecek suhu tubuh yang umumnya meningkat. Lalu biasanya tekanan darah normal dalam batas normal, tetapi denyut nadi biasanya cenderung cepat. Dan pada kasus ini biasanya tidak terlihat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Pada kasus ini biasanya penderita salpingitis pasti mengalami sakit pada bagian abdomen kuadran bawah. Maka kita akan memeriksa apakah di sebelah sini terasa sakit atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pelvis. Pada pemeriksaan ini biasanya kurang memuaskan karena pasien merasa tidak nyaman dalam keadaannya. Maka dari itu pada pemeriksaan ini biasanya harus dilakukan konseling dan harus diberikan terlebih dahulu mengapa harus diberikan pemeriksaan ini, mengapa harus dilakukan pemeriksaan ini agar seperti apa maka pasien akan mengerti. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes laboratorium. Pada kasus ini biasanya leukosit meningkat menjadi 20.000, sedangkan hemoglobin dan hemokrit biasanya dalam batas normal. Maka dari itu, tes laboratorium ini sangat penting dilakukan pada pasien dengan kasus salpingitis. Selanjutnya adalah presador terapi. Presador terapi ini pada saat pasien mengalami salpingitis, kita sebagai bidan akan berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi antibiotik kepada pasien. Antibiotik ini dipilih sesuai dengan bakteri atau mikroorganisme yang menginfeksinya. Pada kasus salpingitis ini, pasangan yang melakukan hubungan seksual harus dilakukan uji screening bahkan perawatan untuk mengetahui apakah untuk mencegah terjadinya infeksi kembali. Selanjutnya, pemberian antibiotik sesuai anjuran dokter harus diberikan. Antibiotik sendiri diberikan untuk menghilangkan infeksi. Nah, pada pemberian antibiotik ini tingkat keberhasilannya mencapai 85%. Tinggi sekali ya. Maka pemberian antibiotik ini sangat penting untuk pasien dengan penderita salpingitis. Selanjutnya adalah perawatan di rumah sakit. Pada pasien salpingitis yang dirawat di rumah sakit, maka tenaga kesehatan akan memberikan antibiotik sesuai anjuran dokter dengan cara intravena atau melalui cairan infus seperti itu. Pengobatan selanjutnya adalah pembedahan. Ini adalah tindakan terakhir. Pembedahan pada salpingitis ini hanya dilakukan apabila pasien mengalami resistan bakteri terhadap pemberian antibiotik. Maka dari itu harus dilakukan tindakan pembedahan. Selanjutnya adalah pengobatan rawat jalan. Pengobatan rawat jalan hanya dilakukan apabila keadaan ibu baik dan tidak demam. Catat, apabila ibu tidak demam maka bisa dilakukan pengobatan rawat jalan. Tetap berikan antibiotik sesuai anjuran dokter. Lalu anjurkan ibu untuk pindah baring atau bed rest total di rumah. Selanjutnya, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang 2-3 kali dengan catatan apabila keadaan ibu memburuk maka harus dilakukan kunjungan ulang. Anjurkan ibu untuk mandi minimal 2 kali sehari. Lalu anjurkan ibu untuk mengonsumsi obat gatal untuk pengurang gatal. Lalu selanjutnya biarkan ibu untuk mengompres pada bagian abdomen yang terasa sakit dengan air hangat, lalu berikan terapi obat analgesik. Selanjutnya yang harus dilakukan bidan adalah konseling. Konseling ini sangat penting dilakukan pada pasien dengan kasus salpingitis ini. Antara lain konseling yang diberikan adalah bagaimana dan apa penyebabnya yang bisa terjadi karena penyakit salpingitis ini. Karena penyakit salpingitis ini bisa menyebabkan infertilitas. Maka dari itu pasien harus sudah siap bisa menangani dan bisa menerima resiko penyakit ini. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan konseling yang benar dan baik agar pasien paham. Di antaranya, Penkes yang diberikan adalah pengetahuan tentang penyebab
efek samping penyakit salpingitis ini. Lalu kita akan memberikan penkes tentang cara mengatasinya juga. Lalu sebaiknya hubungan seksualnya dikurangi atau bisa menggunakan pengaman. Setelah itu kita berikan penkes tentang cara menangani infeksi secara berulang. Selanjutnya pengobatan dilanjutkan sampai pasien pulang dan sampai pasien sembuh total. Baik, video tentang penanganan salpingitis telah selesai dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.